Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Irmayanti. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Kali ini saya akan berbagi video edukasi mengenai peran bidan dalam pelayanan kesehatan sebagai salah satu tugas mata kuliah praktik kebidanan oleh Ibu dosen Resmawati SST MKes. Yuk saksikan videonya. Berikut adalah beberapa peran bidan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, bidan atau tenaga kesehatan sebagai komunikator. Komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerimanya. Komunikator merupakan orang ataupun kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada orang atau pihak lain, dan diharapkan pihak lain menerima pesan atau komunikasi tersebut dan memberikan respon terhadap pesan yang diberikan. Komunikasi dikatakan efektif jika dari bidan mampu memberikan informasi secara jelas kepada pasien, sehingga dalam penanganan selama kehamilan diharapkan bidan bersikap ramah dan sopan pada setiap kunjungan ibu hamil. Yang kedua, bidan sebagai motivator. Peran bidan sebagai motivator tidak kalah penting dari peran lainnya. Seorang tenaga kesehatan harus mampu memberikan motivasi, arahan dalam meningkatkan kesadaran terhadap pihak yang dimotivasi agar tumbuh ke arah pencapaian dan tujuan yang diinginkan. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sebagai motivator memiliki ciri-ciri yang perlu diketahui, yaitu melakukan pendampingan, menyadarkan, dan mendorong kelompok untuk mengenali masalah yang dihadapi dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah fasilitator. Fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Peran tenaga kesehatan sebagai fasilitator, misalnya bidan dalam pemanfaatan buku KIA, yaitu bidan harus terampil mengintegrasikan 3 hal penting, yaitu optimalisasi fasilitas, waktu yang diberikan, optimalisasi partisipasi. Sehingga pada saat menjelang batas waktu yang sudah ditetapkan, ibu hamil harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan dan menjaga kesehatan kehamilannya secara mandiri bersama keluarga. Yang keempat adalah peran bidan sebagai konselor. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan-perasaan klien. Proses pemberian bantuan tersebut disebut juga sebagai konseling, dengan tujuan utama dari pelaksanaan konseling adalah membantu ibu hamil agar mencapai perkembangan yang optimal dalam menentukan batasan-batasan potensi yang dimiliki. Sedangkan secara khusus, konseling bertujuan untuk mengarahkan perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat, membimbing ibu hamil belajar membuat keputusan, dan membimbing ibu hamil mencegah timbulnya masalah selama proses kehamilan. Proses dari konseling sendiri terdapat 4 unsur kegiatan, yaitu pembinaan hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dengan ibu hamil, penggalian informasi, identifikasi masalah, kebutuhan, perasaan, kekuatan diri, dan sebagainya, dan pemberian informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, pengambilan keputusan mengenai perencanaan persalinan, pemecahan masalah yang mungkin nantinya akan dialami, serta perencanaan dalam menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Itulah tadi beberapa peran bidan dalam pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.